Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, ketemu lagi kita dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini materi kita tentang rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini adalah materi lanjutan dari mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Nah, rasio keuangan adalah suatu alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Nah, apa gunanya rasio keuangan ini? Nah, rasio keuangan ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Nah, siapa saja yang menggunakan rasio keuangan ini? Nah, rasio keuangan ini digunakan oleh yang pertama itu adalah investor. Nah, apa guna rasio keuangan bagi investor? Gunanya adalah untuk melihat apakah perusahaan itu investasinya bagus atau tidak, sehingga nanti dapat menentukan investasi mana yang paling baik. Nah, yang kedua yang menggunakan rasio keuangan ini adalah pihak manajemen. Nah, gunanya adalah untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi mau kemana arah perusahaan, dan kemudian apa cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki dirinya sehingga kinerja perusahaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa fungsi dari analisis rasio keuangan ini? Yang pertama adalah berguna bagi perusahaan atau perorangan yang ingin melakukan investasi. Yang kedua, untuk menentukan berapa kredit yang harus diberikan pada suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang akan dibebankan ke perusahaan tersebut. Nah, kemudian apa tujuan dari analisis rasio keuangan ini? Tujuannya adalah yang pertama, untuk menentukan tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat pengembalian pemegang saham. Nah, kalau kita lihat analisis rasio keuangan ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknik analisis lainnya. Nah, apa keunggulannya tersebut? Yang pertama, rasio analisis keuangan ini merupakan angka yang mudah dibaca dan ditafsirkan oleh yang membacanya. Yang kedua, laporan yang disajikan lebih sederhana dan lebih dirinci. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lainnya. Kemudian yang keempat lagi, kita lebih mudah melihat tren perusahaan, kemudian melakukan prediksi apa saja yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada jenis-jenis dari rasio keuangan. Dan pada umumnya rasio keuangan itu kita bagi atas 4. Yang pertama kita sebut dengan rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio rentabilitas, dan yang keempat kita sebut dengan rasio efisiensi atau rasio perputaran. Dan demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan cara menghitung rasio keuangan. Sampai jumpa.